Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil ma'ad wa sallama tasliman katsira. Ikhwati wa akhwati fillah, yujad akhwat mawjudan. Alhamdulillah. Saudaraku kaum muslimin, saudara Islam, seiman, seihsan, saudara di jalan Allah, kita semua dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Islam, karena iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang iman itu adalah saudara. Persaudaraan orang iman disandarkan kepada keimanannya. Bukti persaudaraan kita di antaranya sore ini, menjelang malam ini, di awal malam ini kita berada di Masjid Al-Qamariyah, bukan Asy-Syamsiyah tapi Al-Qamariyah. Malam, alhamdulillah. Kita insyaallah duduk bersama untuk saling berbagi kebaikan. Itulah tugas persaudaraan kita. Orang iman bersaudara dikatakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah langsung bahwa orang iman antara satu dengan yang lain saling mencintai, saling mengasihi. Apa bukti saling mengasihi? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Peduli dengan saudaranya, selalu memerintah kebaikan, menjauh dari kemungkaran. Itulah persaudaraan. Insyaallah kita termasuk yang bersaudara karena dua ayat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fina wa fikum. Semoga kita diberkahi oleh Allah dalam pertemuan ini. Kita akan sedikit berbagi tentang bagaimana kita bisa bersabar dalam hijrah. Jazakumullah khairan atas semua yang membantu terlaksananya pertemuan ini. Ini perdana, tapi mudah-mudahan bukan yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Karena kita semua insyaallah punya semangat untuk terus menggaungkan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak saudara-saudara umat Islam untuk koreksi dirinya, untuk mengoreksi keislamannya, mengoreksi tanggung jawab pribadinya selama hidup di dunia ini, bukan hanya memikirkan keberhasilan keduniaannya, namun lebih dari itu selalu memikirkan kesuksesan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah selalu meneliti. Wal tanzur itu bukan hanya melihat,
mengangankan, memikirkan, dominankan dalam pemikiran ma qaddamat lighad, apa yang telah dipersiapkan untuk kematian, untuk besok. Karena perjalanan waktu tidak akan bisa dibendung. Ketika seseorang kehilangan kesempatan 1 menit, 2 menit, 3 menit, 1 jam, 2 jam, waktu itu tidak akan kembali lagi. Makanya para salafus saleh, ulama zaman dulu, penjagaannya dengan waktu jangan sampai tersia-sia lebih daripada penjagaan mereka terhadap harta benda, terhadap emas. Waktunya dijaga betul. Jangan sampai kehilangan waktu tanpa manfaat, tanpa ibadah. Ibnu Sirin, seorang ulama tabi'i, ketika dia ditarik oleh temannya, ijlis ma'ana qalilan, tolong mbok duduk lungguh dilu, ayo ngobrol santai. Kalau anak sekarang ayo ngopi lah, ngopi diluk-diluk. Nah, sebentar. Apa kata Ibnu Sirin? Amsik as-syams. Mana syamsnya? Sana apa sana? Amsik as-syams. Amsik syams. Bukan amsik al-qamar. Qamarnya. Amsik as-syams. Kamu tahan matahari itu. Kalau matahari bisa berhenti, ajlis ma'akum, saya akan duduk santai bersama kalian. Pertanyaannya, kalau Ibnu Sirin jarang duduk santai atau menolak, kira-kira apa yang diperbuat? Hari-harinya tidak mau ada yang lepas sedikit pun tanpa kebaikan, tanpa pahala. Puasa, baca Quran. Diceritakan beliau 40 tahun mengatakan, ma sallaitu mundu arba'ina sana, aku tidak salat selama 40 tahun. Waqad aqbaltu dhuhra ahad, terus aku berada di belakang punggungnya seseorang. Berarti kecuali imam lah, kecuali imam. Artinya dia 40 tahun itu gak pernah terlambat saf awal. Berarti sebelum qomat ya sudah di saf awal. Masya Allah, 40 tahun. Kita 4 hari aja coba. Diangen-angen. Nek keri biar saf akhir kadang wis ora uman ya. Ora uman. Allahu Akbar. Itu gambaran betapa waktu itu sangat berharga. Kalau katanya orang Inggris mengatakan apa? Apa itu? Time is money. Nah, waktu itu adalah uang. Kalau orang Arab yang suka perang zaman dulu, al-waktu kas-sayfi. Waktu itu seperti pedang. Imma, nah, ada kalanya mbok imo, imma itu mbok imo dari bahasa Arab. Imma ayyam fa'a wa yaktulu aduwak, manfaat untuk membunuh musuhmu, au yaktuluk, atau pedang itu bisa membunuh dirimu sendiri. Apa maksudnya? Jika kamu memanfaatkan waktu, itu manfaatnya untuk diri sendiri. Kalau tidak, waktu itu akan memakan, menghabiskan kamu tanpa manfaat. Maka besok orang yang paling menyesal di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak dapat memanfaatkan umur untuk melakukan kebaikan. Banyak hilang waktunya. Allah menegur keras, taubih dalam bahasa Arab, terhadap penduduk neraka. Apa teguran yang terkeras? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Jadi sudah disiksa, ditaubih lagi. Taubih itu dicela, dijatuhkan mentalnya, tambah disusahkan. Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberi umur kepada kalian? Ma yatadzakkar fihi man tadzakkar,
umur yang dimanfaatkan oleh orang-orang lain, yang lain bisa mengambil peringatan, digunakan untuk ibadah, untuk kebaikan-kebaikan, sedangkan kamu tidak. Apa kata para sahabat dalam menafsirkan ayat ini? Ibnu Abbas mengatakan sittina sanah. Orang yang sudah, yang bisa sampai umurnya ke 60 tahun lalu banyak meninggalkan kebaikan, buku catatan amalnya itu kosong dari kebaikan atau sedikit sekali, a'dzarallahu, Allah menghabiskan udurnya. Nggak ada udur, nggak ada alasan di sisi Allah, nggak boleh beralasan. Kamu sudah saya kasih umur 60 tahun, kemana saja kamu 60 tahun itu manfaatkan apa? Kok masih banyak keburukannya, kurang kebaikan? Mana umur 60 tahun? Siapa yang kira-kira sudah 60 tahun? Nggak perlu ngacung. Yang lain insya Allah juga pinginnya lebih dari 60 tahun. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Pinginnya yang panjang, tapi takdir Allah, Allahu a'lam. Intinya saudaraku yang dirahmati oleh Allah, marilah jadilah orang yang kayyis, kata Rasul, orang yang cerdas, orang yang tanggap, yaitu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang selalu memperhitungkan dirinya dan selalu beramal mempersiapkan untuk hari kematian. Jadi kok menakut-nakuti kematian? Bukan. Kita mengingatkan. Kalau nggak diingatkan itu kita banyak lupa. Bahkan dengan umur kita telah banyak lupa. Seandainya tidak ada cucu lari-lari, mbah raru mongso. Newes mbah. Saya duduk itu, loh kok ada anak kecil lari, mbah, loh aku mbah tuh di sana. Perasaannya ya berapa gitu, 17 tahun. Diwalik apa biar 71. Allahu Akbar, manusia tempat lupa. Makanya Rasulullah mengatakan akfiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat namanya kematian yang menghancurkan kelezatan dunia itu. Apakah kita tidak boleh senang di dunia? Boleh, harus. Bahkan kita orang iman tidak boleh susah. Gitu kan? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Tidak boleh merasa hina, nggak boleh merasa susah. Jika kalian betul-betul iman, kalian paling mulia. Dan bagaimana yang dimaksud mengingat mati? Apakah terus diingat aku mati, dilungkas mati, terus akhirnya nangis, terus terus turu, nggak punya semangat, tidur. Hayo mas, nang kerja mas, kau mati aku dilungkas mati. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah ingat mati itu mempersiapkan. Apa yang aku persiapkan setelah kematian nanti dalam perjalanan yang panjang itu? Itu yang kita pikirkan. Loh kok panjang? Berapa lama? Mau berapa lama kita di kuburan? Kalau ke kuburan ya yang sudah 40, coba hitung jarinya. 2 jari tangan ini sama 2 jari kaki. Lihat kan. Isok dihitung apa? 40 nih, yang 40. Kalau ditambah 2 ini berapa? 60. Kata Rasulullah, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umat saya itu antara 60 sampai 70. Jarang yang lewat dari itu. Berarti kita patok 60 aja dulu. Supaya kita ndredeg tenan. Ya, sudah. Lah, sakmene iki lho, segini lo bisa dihitung loh. Tinggal 10 yang 50 ini, kamu mau ke 60. Tinggal sakmene tak. Jadi jangan hitung. Enggak sampai 100 hingga 10 tok iki. 10 tahun. 10 hari raya. Nah 10 hari raya, 10 Agustusan ya. 10 hari raya, 9, 8, 7, hitung mundur. Dekat. Kalau sudah itu selesai masa kesempatan kita. Yang berikutnya akan hidup selama-lamanya, akan menikmati amal yang pendek ini. Yang pendek ini akan dinikmati selama-lamanya. Penentuannya selama waktu di dunia ini aja. Nggak ada lain. Maka jangan terlambat, jangan malas, jangan terlambat. Sungguh-sungguh diperhitungkan. Ujung hitung duwe ae. Wa jama'a malau wa addada. Hitung amal. Abu Hurairah
selalu menghitung amalnya. Katakan kalau sore beliau tuh duduk mengingat dari pagi apa yang sudah saya amalkan, kebaikan apa yang sudah saya perbuat, apa yang saya persiapkan untuk kematian saya. Kalau dikira kurang, wes melekan ora turu wes. Sungi apa yang kurang? Oh, tadi kurang zikirnya, tadi kurang sholatnya, tadi kurang ininya. Malam dibayar. Pokoknya nggak akan tidur sampai apa yang ditinggalkan itu dilakukan di waktu malam. Kalau malam dibagi 3, Abu Hurairah dibagi 3. Padahal hidupnya dari mudanya seperti apa? Cari ilmu walaupun lapar, dekat dengan Rasulullah. Bahkan sampai kadang 3 hari tidak makan, kadang jatuh. Beliau jatuh, rupanya begitu kan. Berat. Setelah itu beliau punya keluarga, dalam keluarga pun tidak pernah kalau malam semua tidur, dibagi 3 malamnya. Bagaimana kita pernah bagi berapa dengan istri dan anak? Apa nggak ada bagi-bagian semua angkler nganti subuh? Nah, dibagi 3, nggak boleh tidur semua. Abu Hurairah nggak malam, istrinya malam, nanti anaknya, pokoknya semalam nggak boleh ada yang tidur semua. Itu pun mendekati kematian beliau menangis. Abu Hurairah menangis. Setelah menangis ditanya oleh teman-temannya, kenapa? Lima tabki, kenapa anda menangis? Ma abki ala dunyakum, kata Abu Hurairah, aku tidak menangis karena keduniaan kalian, karena dunia ini, karena gemerlapnya, tidak. Walakin bakaitu likillati zadi wa bu'du safari, katanya dia, aku menangis karena sedikitnya bekalku menuju menghadapi perjalanan yang sangat panjang. Allahu Akbar. Kalau Abu Hurairah merasa sedikit, apakah kita merasa banyak? Sungguh terlalu itu. Abu Hurairah yang segitu berjuangnya itu merasa sedikit, terus kita merasa banyak. Masya Allah, jauh sekali. Yang mau kita ambil sedikit, kata Abu Hurairah, dibandingkan dengan perjalanan yang masih panjang. Abu Hurairah masuk di kuburan sampai sekarang berapa? Sudah 1000? Ya, kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Hari kiamat, besok hari kebangkitan, sampai orang berhasil masuk surga, selamat neraka, berapa tahun? 2 tahun? 3 tahun? Fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sana. Allahu Akbar. 50.000 tahun. 50.000 tahun. Dari zaman Nabi sekarang 1400. Ini 50.000 tahun. Apa yang terjadi di sana? Semua terjadi. Mulai hari kebangkitan, pembagian buku catatan amal, hari hisaban, timbangan amal, datangnya buku itu kanan apa kiri, melewati syarat hisab, semua dihukum, dihakimi oleh Allah satu persatu, didatangkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin wa yatina farda, satu persatu datang di depan Allah, diminta pertanggungjawabannya, dihitung amalnya, sampai sekecil amal, sekecil apapun semua didatangkan, ditampakkan di sisi Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan atau keburukan hanya seberat semut hitam besok didatangkan. Tidak ada yang kelewatan. Tidak ada yang kelewatan. Keburukan jika tidak diampuni oleh Allah, maka semua ditampakkan dan semua ada balasan siksanya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari ayo kita bergegas, jangan lalai, jangan diperdaya oleh apapun. Kita tadi boleh senang, boleh tertawa, boleh beraktivitas, semua boleh. Allah Maha tahu, karena kita hidup di dunia. Tapi beraktivitas, bersenang di dunia ini melupakan akhirat, itu yang tercela. Itu yang tercela. Artinya di tengah-tengah kesibukan kita jangan lupa kita sungguh-sungguh mencari celah
untuk menghasilkan kebaikan ibadah kita yang selalu dicatat oleh para malaikat di kanan kiri kita. Semoga Allah memudahkan kita menjadi hamba-hamba yang punya perhatian khusus dengan kondisi amalnya, mempersiapkan diri untuk akhirat nanti. Berbicara tentang hijrah, hijrah itu tidak selalu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kalau itu namanya hijrah, hijrah hissi. Fa in ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bumi Allah itu luas. Kalau tidak lancar menjalankan agama ibadah satu tempat, maka hijrahlah tempat yang lain. Hijrah dari bumi kekafiran menuju bumi Islam. Hijrah dari bumi, dari kawasan penuh maksiat, sebagaimana seorang rajul dari Bani Israel yang membunuh 99 orang. Dia nanya kepada seorang alim, adakah tobat untuk saya? Katanya, apa dosamu? Saya sudah membunuh qataltu tis'an wa tis'ina rajul, 99 tak habisin. Ada enggak? Saya sudah menyesal ini. Oh, kalau dosa seperti itu ya seorang dalane. Malah sabilalak. Ada itu terlalu besar kamu dosanya. Marah dia. Sekalianlah menisan, ambil pedang sikat, tes lengkap. Tak lengkapi bisan 100. Jalan lagi dia. Ketemu orang alim lagi, katakan, adakah jalan bagi saya untuk tobat? Saya sudah lengkap 110 orang. Kata dia, ada. Siapa yang mengatakan menutup pintu untuk Allah selalu membuka tangan untuk menerima tobat. Siapapun yang mau bertobat kepada Allah dari kesalahan sebesar apapun, jangankan membunuh, kesalahan tertinggi kesyirikan pun, jika kamu bertobat sebelum mati, maka Allah menerima tobatnya. Akhirnya dia mengatakan, bagaimana cara saya tobat? Kamu harus hijrah, harus tinggalkan desamu yang penuh maksiat itu menuju desa orang-orang iman yang soleh yang bertobat kepada Allah. Di mana? Di sono. Lalu dia jalan. Di tengah perjalanan dia mati, dicabut nyawanya. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab rebutan. Kata malaikat rahmat, ini aku yang bawa, karena dia sudah berjalan menuju taubat. Dia sudah azam, sudah kuat hatinya untuk melakukan kebaikan. Ada yang satu yang malah siksa, ora iso urung tekan nggon kok. Masih di perjalanan kok enak nggon aku iki. Apa? Allah mengutus malaikat lagi, sampaikan, keduanya suruh ukur dekat mana mayit ini ke desa yang dia tinggalkan, apakah ke desa yang mau dia tuju. Jatuhnya dia waktu dicambut itu jatuh condong ke sana, ke desa yang baik ini. Setelah diukur malaikat, terpaut jaraknya lebih dekat ke desa yang dituju, hanya 1 jengkal, hampir saja. Akhirnya menang siapa? Menang malaikat rahmat. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Itu topnya masalah hijrah. Orang berazam dan niat sudah bergerak, walaupun belum sampai tujuan, pahalanya sudah faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sama dengan yang sudah bujang-bujang lapuk, sudah ngelamar, sudah siap nikah, ditolak, terus mati. Nah, itu sudah ditulis apa? Pahala nikah insyaallah. Ada yang bujangan enggak? Barakallah. Nah, itu hijrah hissi, secara fisik. Ada hijrah yang maknawi. Bukan hijrah tempat, tapi hijrah keyakinan. Contoh, hijrah perbuatan. Ini oleh Rasulullah juga disebut muhajir. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Juga disebut muhajir, orang berhijrah, seseorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hanya sekarang ada kabar-kabar artis-artis hijrah. Ya. Itu maksudnya dari alam kegelapan menuju alam terang. Nah, berarti sudah dikenal bahasa ini maksudnya. Dari keburukan menuju kebaikan. Nah, saya ingin menegaskan beberapa hal penting tentang hijrah ini, ya, supaya kita sabar dan tabah menjalani hijrah. Allah alam di sini ada yang terkena apa enggak? Yang penting kita tahu bahwa hijrah itu ada konsekuensi, ada cobaan yang akan melatih kita menjadi manusia yang semakin lama semakin matang, semakin sabar menghadapi apapun. Judul besarnya hijrah dari kesesatan menuju hidayah, minad dhalalati ilal hidayah, wa minal bid'ati ilas sunnah. Hijrah dari bid'ah ke sunnah. Wa minas syirki, kesyirikan, ila tauhid, hijrah ke tauhid. Nah, dan seterusnya itu contoh namanya hijrah dari sesuatu yang buruk menuju yang baik. Terkait hijrah dari sesuatu pemahaman agama yang salah alias kesesatan, maka kita harus bersabar menyempurnakan hijrahnya itu. Apa kesabarannya? Sabar itu kemungkinan besarnya para ulama mencatat sabar menghadapi cobaan, ujiannya, dan sabar menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sabar menghadapi ujian, sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, perintah Allah, larangan Allah, dan sabar menghadapi musibah. Itu kisaran dunia sabar itu seperti itu. Kalau hijrah bagaimana? Sabar berhijrah betul, satu, memahami dan mengamalkan agama dengan mengikuti manhaj salafus saleh. Ini katakan hijrah yang ma'ruf di akhir zaman ini, dengan merujuk kepada kitab-kitab yang telah disusun turas oleh para ulama yang masyhur, dan di dalamnya memuat pemahaman as-salafus saleh terhadap kitab Al-Quran maupun kitab-kitab hadis, yaitu dengan istilah tafsir dan syarah yang memuat bagaimana para salaf memahami kitab-kitab itu. Sabar, semangat, sabar menulis, sabar mendengar, sabar ikut kajian. Karena apa? Di akhir zaman ini Islam, apalagi di negara kita, alhamdulillah tersiar, bahkan mayoritas umat Islam. Alkitab, kitab Al-Quran, mushaf, dan kitab hadis tersiar, dijual di mana-mana, banyak, bisa online, bisa. Nah, yang tidak terjual, yang harus dicari itu pemahaman terhadap kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena itu yang sangat menentukan. Islamnya sama, rukun Islamnya sama, kemudian cara ibadahnya sama, semua sama. Misalkan tidak bisa dibedakan. Yang membedakan adalah manhaj, cara memahami Al-Quran dan sunnah. Saya menjadikan diri saya sebagai permisalan. Saya dulu ada di aliran yang tidak benar, alias dhalun mudil, sesat menyesatkan. Saya memahami Al-Quran dan hadis pada saat itu di aliran saya, di kelompok saya dulu. Saya cerita pengalaman saya. Itu memang Al-Quran yang dikaji,
Memang hadis kutubus sittah. Saya hatam kutubus sittah itu dalam beberapa bulan saja. Sahih Muslim ada 7 jilid itu dalam 31 hari. Di aliran ini, golongan ini. Tuh. Saya masih ya mungkin umur 19-18 saya menghatapkan makna penjelasan Al-Quran itu 3 kali bersama guru. Tafsir. Jadi volume ngajinya itu luar biasa. Hataman. Keplesetnya di mana? Keplesetnya di manhaj, tata cara orang belajar. Tata belajar memahami isi Al-Quran. Di mana letaknya penyimpangannya? Satu yang saya rasakan saat itu, tidak hati-hati dan tidak merujuk kepada kaidah-kaidah bahasa Arab. Nahwu sharaf dikesampingkan. Satu. Yang kedua, tidak merujuk kepada tafsir-tafsir yang maksur. Nggak ada pakai tafsir. Sehingga tidak paham, tidak ngerti bagaimana para sahabat dulu memaknai ayat ini, menjelaskan ayat ini. Para tabi'in bagaimana, ulama tabi'in, mufassir dari tabi'in. Bagaimana tabi'in, bagaimana a'immah, para imam-imam besar, Imam Asy-Syafi'i dan semuanya, atau imam muhadditsin, fuqaha, bagaimana memahami ayat ini. Tidak pernah buka. Tidak menggunakan kaidah bahasa Arab, tidak buka tafsir maksur. Ternyata keilmuan yang disampaikan itu memang dari awal sudah digiring untuk satu jalan saja, tidak boleh dari yang lain. Lalu di situ diselipkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang bertujuan untuk kepentingan pribadi penyampainya. Tuh. Jadi 3 ini. Sedangkan yang di bawah orang awam, jadi tidak merujuk pada kaidah bahasa Arab, tidak merujuk kalau Al-Quran kepada tafsir maksur, tafsir turas peninggalan ulama zaman dulu. Yang berikutnya harus mengikuti jalan satu, terus diistilahkan mangkul. Jadi mangkul itu harus mangkul itu harus berguru kepada pembawa atau pendiri jamaah ini, dan anak pun nggak boleh dari yang lain, nggak boleh dari ustadz mana-mana, nggak boleh mendengarkan, nggak boleh semua, harus dari satu. Nah, ketika saya di dalam, saya nggak paham, perasaannya sudah pasti benar, paling top sudah. Ketika saya dikirim ke Mekah, kebetulan yang ngirim ya mereka juga pemimpin mereka. Saya sekolah di sana, baru saya buka, loh kok begini, kok begini, kok begini. Wah, ternyata ada semacam apa ya, pemalsuan di ayat-ayat tertentu yang memang digiring untuk kepentingan pribadinya. Ini contoh permisalan. Di akhir zaman itu mungkin tidak hanya golongan ini, golongan lain akan ada juga. Golongan saya itu Islam jamaah dulu. Jadi memang seperti itu kondisinya dari sisi keilmuan. Ini yang saya katakan keplesetnya umat akhir zaman, karena dia di dalam memberikan makna penjelasan Al-Quran dan Sunnah tidak merujuk kepada bagaimana salafus saleh memberikan makna, terutama ayat-ayat tentang akidah itu terutama. Kalau masalah furu'iyah mungkin ada berbeda, tapi masalah akidah betul-betul mutlak harus mengikuti ulama salaf supaya kita tidak ada penyimpangan dalam akidah. Baik, apa rujukannya bahwa kita harus mengikuti manhaj salaf? Itu doa kita dalam setiap sholat. Kita membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Bukankah itu doa? Kata yang belum ngeh, masa donga iku rek?
Loh, doa itu. Makanya ada penutupnya amin. Selama ini ngamini apa kita kalau itu bukan doa? Oh, bukan teramin. Ngamini apa? Apa itu? Lah, ihdina itu lah, ihdina doa itu. Makanya Imam kalau baca ihdinas siratal mustaqim, ditekan sama saya sudah. Ben ngamin itu ben mantep. Nah, orang Indonesia, oh, apa tahu itu maksudnya? Ihdinas siratal mustaqim, paham bahwa itu doa kita. Ya Allah, tunjukkan kami as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Jalan siapa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau kasih nikmat. Siapa mereka? Pendahulu kita. Nikmat apa? Nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat kebenaran. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Jalannya orang-orang pendahulu kita. Dalam surah Al-Imran diperjelas, ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tuh penjelasan dari surah Al-Fatihah, dari surah Al-Imran. Siapa yang an'amta alaihim itu? Nabiyin, orang para nabi, wasiddiqin, orang yang dekat dengan para nabi, yang di awal dia membenarkan iman penuh pada para nabi, contoh Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang-orang yang soleh. Terdahulu itu bahasa Arabnya salaf, solehin itu soleh, maka sering kita dengar salafus soleh. Salaf itu doa kita, doa kita. Maka bersyukurlah siapa yang sudah disampaikan ke jalan manhaj. Manhaj itu jalan, manhaj, minhaj, syirat, tariq, sama jalannya orang. Apa diantaranya? Pondasi agama ini pembelajaran ilmu, tata cara belajar ilmu, cara belajar ilmu. Kembalikan kepada pemahaman salafus saleh. Kalau ayat sabda Nabi sangat banyak, diantaranya khairukum qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya kalian adalah generasiku, kata Nabi. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya mendekati, dan generasi berikut, tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Gali ilmu dari mereka, baru kita di akhir zaman ini bisa selamat. Kalau tidak, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Banyak orang menyampaikan agama berdasar keinginan, kemauan, pemikiran, kepentingan pribadi atau kelompoknya. Saya bisa membaca ini di golongan saya setelah saya mendalami tafsir, mulai dari Masjidil Haram itu kelas SMP, Jalalain, kemudian An-Nasafi, kemudian Ibnu Katsir, At-Tabari, baru tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat jauh, yang ada hanya terjemah, translate bahasa Arab ke bahasa Jawa, ke bahasa Indonesia, habis itu disisipi pemahaman-pemahaman yang salah untuk kepentingan. Tidak ada kepentingan di balik itu. Maka hati-hati saudara, bagi yang sudah hijrah dari aliran-aliran yang seperti ini, bersyukurlah, lalu bersemangat untuk mendalami ilmu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bagi talibil ilmi, mencari ilmu, supaya mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan segala ilmu-ilmu wasilah atau pendukung keduanya, ya. Karena biasanya kesesatan itu tidak ada rujukan yang pasti. Ini menegaskan yang tadi. Jadi bagi yang hijrah, terutama yang seperti saya mengingatkan dari Islam Jamaah, belajarlah Al-Quran dan Sunnah dengan kitab-kitab rujukan yang pasti. Kitab-kitab rujukan tafsir yang sudah dikenal, misalkan Ibnu Katsir, misalkan At-Tabari, dan lain-lain, supaya tidak mudah disesatkan, tidak mudah disesatkan. Sebagai dulu gantinya katanya Ibnu Mangkul. Lalu di golongan saya begini, orang banyak tertipu itu dibeginikan. Yang menyampaikan ilmu ini adalah Bapak Imam kita yang pertama, Bapak Imam namanya, Imam Amir. Dan Bapak Imam kita itu lulusan Mekah,
Beliau belajar di sana itu 10 tahun sebelum Mekah sesat. Nah, itu. Judulnya tahun berapa? Tahun 30 sampai 40, 1930 sampai 40. Itu disampaikan untuk apa namanya, membutakan pemikiran sehat mereka di dalam. Saya kira begitu. Karena faktanya di sana keilmuan tidak seperti yang disampaikan. Ya. Katakan supaya orang nggak koreksi ke sana, dibilang setelah Bapak Imam kita pulang itu di sana sesat. Sesat itu maksudnya dimasuki ilmunya Yahudi, ilmunya apa, pokoknya sesat. Jadi nggak ada yang masuk di golongan ini golongan saya dulu Islam Jamaah itu nggak berani belajar di sana. Mulai dari tahun 40 sampai tahun saya tahun 2000 itu nggak ada orang belajar di sana. Takut karena Mekah Madinah itu sesat. Jadi kan begitu. Ternyata setelah kita ternyata ada yang dirahasiakan, kalau sampai orang belajar dia akan ketahuan. Ternyata yang tahu pertama malah utusannya sendiri. Saya bukan sendiri. Ada beberapa teman juga ini terus ke sana. Kita loh kok begini? Nah, tahun 2010, saya dari tahun 2000 sampai 2010 kita coba apa namanya memperbaiki. Pelan-pelan sampai 2016, 2017. 6 tahun saya bertahan di dalam. Kalau keyakinan ya sudah semenjak belajar di Mekah berapa bulan saya sudah tahu ini nggak benar ini. Ini ada penipuan di sini. Ya, saya sudah hijrah sekarang. Baratnya begitu. Nah, kita perbaiki di ujung 6 tahun itu kana yakunu konangan. Nah, ternyata saya ketahuan dan teman-teman bahwa melihat ada perbaikan-perbaikan itu mereka sadar. Akhirnya kita semua dikeluarkan dari golongan Islam Jamaah. Nah, karena sudah dikeluarkan, untuk membatasi itu mereka menyebar fitnah-fitnah, mengopinikan apa supaya jamaah di bawah itu tidak mau ketemu, nggak mau tabayun dengan kita yang lulusan dari Mekah Madinah itu, gitu. Kok malah curhat ini? Nah, saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa di negara kita, maaf, banyak aliran-aliran, kelompok-kelompok yang tersesat dari jalan kebenaran dengan kedok, kamuflase kemurnian agama Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang jelas-jelas sesat, maksiat ya banyak. Banyak lihat di YouTube sekarang, banyak ada yang model model baru, ada yang bebas pergaulan laki-laki perempuan, ada yang apalagi muncul apalagi yang bayar 2 juta dijamin surga, macam-macam kan ya. Itu jelas. Nah, kalau ini dibungkus, nah coba siapa yang nggak tertipu? Dibungkus rapet, bahasanya agama Islam yang murni berdasarkan Quran hadis, yang murni juga tidak tercampur apapun, yang asli dari Mekah Madinah. Siapa nggak tertipu orang awam? Itu saudara. Maka saya ingatkan yang kedua, belajarlah ilmu sesuai dengan tata cara ilmu yang dipelajari oleh para ulama, yaitu kembali kepada kitab-kitab peninggalan para salafus saleh. Nah. Ada peringatan apa ini? Isya adzan dulu atau bagaimana? Nah, kita tambahkan. Kemudian mencari guru, sabar mencari ilmu kepada guru yang ahli. Ini dia koreksinya begitu. Jadi maksudnya jangan sembarangan berguru. Lihat dia lulusan mana, dia berguru di mana, dia punya keahlian apa tidak, harus koreksi. Jangan lihat penampilan pakai sorban, saya pakai jubah, jangan langsung diterima. Dilihat dari mana nih, dari mana ilmunya didapatkan, kemudian isinya seperti apa. Itu harus teliti memilih guru, sebab sabda Rasulullah tidak mungkin salah bahwa di akhir zaman fitnah itu akan muncul, ada du'atun yad'una ila abwabi jahannam. Banyak duat, dai. Kalau dai ya berarti ya ustaz, kiai.
apalagi guru, mbah guru, tuan guru, yang kelihatannya dai tapi ujungnya mengajak ke api neraka, mengajak kepada kesesatan tidak terasa. Maka pilih guru, jangan sampai salah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilma nurun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Agama, ilmu itu adalah agama. Perhatikan, agama itu sangat menentukan. Tata cara kamu melaksanakan syariat sangat menentukan. Maka jangan salah pilih guru. Itu sabar mencari guru yang tepat. Kemudian yang keempat, saya ingatkan ada peringatan besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini, yaitu larangan berasabiyah dan hizbiyah dalam Islam. Banyak sekali di riwayatnya dikatakan, diantaranya man mata ala asabiyatin falaysa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan saya, kata Nabi, yang mati berasabiyah. Berasabiyah itu berkelompok, kalau bahasa lain maaf, berorganisasi, misalkan beryayasan, apalagi berkelompok apa saja, lalu berkomunitas. Setelah itu walaupun komunitasnya, kelompoknya salah, dibelani. Walaupun kelompoknya tidak benar, dianggap paling benar. Atau menjadi sebuah kelompok yang eksklusif, dan di situ terjadi kesombongan, takaburan di situ, sebagaimana kelompok-kelompok pecahan sejak zaman dulu, merasa yang pasti surga. Itu ciri-cirinya asabiyah. Pasti surga, lainnya pasti neraka. Yang bisa masuk surga hanya lewat kami, yang tidak lewat kami tidak bisa masuk surga. Itu contoh asabiyah. Rasulullah memerintahkan untuk berjamaah, tidak boleh berkelompok yang sifatnya asabiyah. Asabiyah dilarang, itu bukan golongan Nabi. Golongan-golongan yang menyimpang dari agama, salah satu penyebabnya karena dia berasabiyah. Apa berasa? Memisahkan diri dari persaudaraan, dari jamaah umat Islam, berkelompok sendiri, lalu merahasiakan. Ini ciri-ciri yang tampak, tapi ukuran pastinya harus mengukur dari kesesatan secara Al-Quran dan Sunnah ya. Cuman ini ciri-cirinya, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan, idza ra'aita qauman, kalau kamu melihat suatu kaum mereka mentaksis agamanya, atau mereka merahasiakan sesuatu dari yang lain tentang agamanya, fantabih fanduru, yakinilah, ketahuilah, teliti bahwa itu adalah taksis pertama dari kesesatan. Fa'lamu anna taksisun ala dhalalah, itu adalah taksis atas kesesatan. Jadi kalau dilihat ada rahasia, ada kelompok merahasiakan diri, itu ciri-ciri itu. Dilihat isinya apa. Nah, kelompok saya dulu itu begitu. Kalau kelompok lain, contohnya Syiah, itu punya takiyah. Punya takiyah. Pernah dengar takiyah? Takiyah itu bagaimana menjaga kelompoknya, merahasiakan hal-hal yang jika dibuka, jika dipaparkan, itu akan menjatuhkan kelompoknya atau berbahaya. Sehingga dia merahasiakan itu dengan segala macam kebohongan-kebohongan. Kalau di kelompok saya itu ada namanya Fatonah Bitonah Budi Luhur, Luhuring Budi. Kelompok saya dulu. Nah, sekarang saya sudah lama meninggalkan dari tahun 2000 secara keyakinan. Nah, jadi ini saya bercerita pengalaman sebagai perbandingan. Jadi kalau rata-rata kesalahan yang membuat semakin berat itu jika orang itu berkelompok lalu eksklusif menutup diri, lalu kesombongan muncul, fala tuzakku anfusakum,
Inna rabbaka huwa a'lamu biman ihtada. Merasa paling dapat hidayah sendiri, merasa paling suci. Siapa kelompok hizbiyah ashabiyah yang pertama muncul dalam sejarah? Golongan Khawarij. Apa sifatnya orang Khawarij? Kemuci, cara Jawa itu kemuci. Apa kemuci ya? Sok suci, sok paling bersih, sok pinter, sok apa lagi? Paling bersih, sok bersih, sok surga sendiri. Nah, itu bahaya itu. Rasulullah tidak mengajarkan yang seperti itu. Maka hindari tempat-tempat golongan-golongan yang berasabiyah. Jadi kalau hijrah hindari. Jadi kalau boleh saya katakan berorganisasi, beryayasan dan lain-lain itu untuk atau hanya sekedar wadah saja. Tadi itu untuk kemudahan berta'awun, melancarkan kegiatan, itu saja. Jangan menyebabkan orang eksklusif tidak bersaudara dengan sesama muslim, apalagi sampai mengkafirkan. Kalau kelompok saya ini bukan hanya tidak bersaudara, mengkafirkan, persis Khawarij. Jadi kalau dia bilang akidahnya itu betul-betul akidah Khawarij, semua di luar kelompoknya kafir. Yang keluar dari kelompoknya seperti saya dan teman-teman sebagian yang ada di sini itu dikatakan murtad, murtad dari kelompoknya. Saya ini dijuluki Imamul Murtaddin, imamnya orang-orang murtad. Innalillahi wa inna na'udzubillahi min dzalik wal iyadu billah. Jadi yang keempat saya sebutkan tadi, bagi yang hijrah jauhi asabiyah, sabar, jangan. Lah bagaimana? Ya, kita punya guru, kita punya teman, ya kelompok ya kelompok ya, tapi persaudaraan tetap kepada semua umat Islam. Siapa Islam itu saudara saya. Persatuan berjamaah, jamaatul muslimin. Jangan banyak berpecah belah. Kalau bisa perpecahan itu disatukan, disinkronkan, apalagi kalau hanya masalah furu'iyah. Kalau terpaksa tidak bisa disatukan, ada namanya muamalah, bermuamalah sesama muslim. Selama saudara kita masih muslim, dia punya hak muamalah al-hasanah. Pernah dengar dalam cerita Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wan Nihayah, ini sebagai gambaran saja. Kalau tidak bisa disatukan, berselisih dalam akidah misalkan ataupun dalam hal-hal yang lain, nah, maka perhatikan kita, saudara muslim kita punya hak muamalah, bermuamalah. Sebagai mau adzan dulu atau khalas? Taib. Saya tutup cerita dengan cerita ini. Imam Ibnu Taimiyah, kenal beliau? Siapa beliau? Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang berjuang untuk mengembalikan umat ini kepada at-tauhid yang sungguhnya. Ketika beliau menyusun risalah atau kitab namanya Al-Istighatsah, Al-Istighatsah, ada crash pertentangan dengan Ibnul Bakri, seorang rais, ya, Rasus Sufiyah, kepalanya orang sufi saat itu. Pertentangan karena sufi menjalankan istighatsah. Imam Ibnu Taimiyah mengkritisi istighatsah mereka yang sudah ternilai masuk di ranah bid'ah atau di ranah kesyirikan. Marahlah Ibnul Bakri. Cerita singkatnya, dia bawa orang-orang banyak ketemu Imam Ibnu Taimiyah, dipukuli. Dia dipukuli sampai jatuh dalam Bidayah wan Nihayah. Ketika sudah Imam Ibnu Taimiyah jatuh, mereka lari karena ada murid-muridnya, ada jamaahnya Imam Ibnu Taimiyah, mereka lari. Lari, apa kata mereka? Imam, siapa yang mukul? Siapa yang kami cari? Siapa yang mukul? Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau itu hak saya nggak mengizinkan kalian mencari mereka. Kalau kalian menunjukkan itu hak saya untuk membalas, saya nggak mengizinkan. Tapi kalau kalian bilang ini hak saya sebagai, misalkan saya punya hak untuk membela guru saya, itu urusan kalian, bukan urusan saya. Nah, urusan saya nggak mau. Saya sudah memaafkan dia. Nah, tidak bisa cari. Sampai penguasa di tempat itu juga menggerakkan orang untuk mencari Ibnul Bakri ini. Ketika lama dicari di mana-mana nggak ketemu,
Datanglah Ibnu Taimiyah kepada penguasa tempat ini, mengatakan, tolong maafkan Ibnul Bakri, jangan ditangkap, jangan dibalas, saya sudah memaafkan dia. Ketika dicari nggak ketemu, itu sembunyi di mana dia? Sembunyi di rumahnya Imam Ibnu Taimiyah. Coba coba kita bagaimana di situ ada muamalah namanya, karena dia masih saudara muslim, ada muamalah al-hasanah ya. Jadi kalau berselisih, sudah kita nggak ketemu jalannya, ini kan berselisih antara Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Bakri, nggak ketemu jalannya, misalkan perlakukan tetap saudara muslim sebagai saudara muslim. Itu Imam Ibnu Taimiyah memberikan contoh kepada kita. Artinya berselisih itu pasti ada. Kalau dalam masalah akidah memang harus kuat hujahnya, siapa yang lebih benar itu harus diikuti. Kalau masalah furu'iyah kita memang harus banyak bertoleransi. Maka bagi yang hijrah tadi, dari poin ini kita angkat supaya kita jangan berasabiyah, lalu berjamaah, usahakan perselisihan itu tidak membesar. Kalau bisa diselesaikan dengan baik, kalau itu hanya perselisihan furu'iyah, jangan sampai dibesar-besarkan. Saya mengalami sendiri contoh ya, dari guru-guru, dari Imam Masjidil Haram dan lain-lain. Pesan itu kalau kepada murid-murid ajnabi, ini salah satu yang saya dengar, kalau kamu nanti kembali ke negaramu, misalkan kamu jadi imam sholat, dilihat di situ madhabnya apa. Misalkan Asy-Syafi'i, kalau umumnya mengeraskan bismillah, lalu kamu nggak mengeraskan bismillah, mereka nggak ngasih toleransi, justru malah tambah rame, ya kamu keraskan bismillah. Kan juga masih ada dasar dalilnya, walaupun yang lebih kuat, lebih masyhur, lebih ma'ruf, lebih wajah adalah yang tidak mengeraskan bismillah. Begitu juga kunut subuh, Imam Syafi'i kunut subuh. Itu artinya perselisihan yang masih bisa ditoleransi, jangan terlalu dibesarkan sehingga menjadi permusuhannya kayak orang muslim sama orang kafir. Jangan. Nah, masalah akidah juga demikian, tetap ditegaskan. Tapi ketika kita tidak bertemu, maka saudara muslim kita masih punya hak untuk bermuamalah. Waktunya mungkin dimaafkan. Apa yang terjadi setelah Imam Ibnu Taimiyah memaafkan itu? Mereka mengatakan, hadza akhlaqul min akhlaqil anbiya. Ini bukan orang biasa Ibnu Taimiyah. Ini akhlaknya para nabi. Mampu memaafkan sampai orang yang berbuat jahat kepada dirinya, sekalipun ketika dia lemah dan minta maaf dan mentobati kesalahannya, dia maafkan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang hijrah dan bisa menemukan jalan yang lebih menenangkan hati, yang lebih benar, yang lebih pasti. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Apa yang disampaikan pada pertemuan ini semoga menambahkan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Bagaimana? Cukup atau ada pertanyaan? Yakfi? Baik. Barakallahu fikum. Maaf jika ada kurang lebihnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.